Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pertemuan kuliah bahasa Indonesia. Dan hari ini ada pertemuan ke lebih kurang 14 seperti itu. Jadi kita ada beberapa pertemuan lagi. Dan untuk materi hari ini adalah kutipan dan sistem rujukan. Yang saya bawakan merupakan sebuah karya dari mahasiswa-mahasiswa saya juga, dan ini tidak saya ubah karena hak cipta mereka seperti itu. Baik, ini adalah konten dari daftar isi dan sistem rujukan dan kutipan. Ada 5, yakni pengertian, fungsi, manfaat, jenis, dan cara membuat kutipan. Kemudian pengertian rujukan, fungsi rujukan, jenis rujukan, dan cara membuat rujukan. Baik, yang pertama adalah pengertian kutipan. Menurut KBBI adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku baik fiksi atau non-fiksi. Orang yang mengambil kutipan disebut dengan pengutip, sedang proses mengutip disebut pengutipan. Pengutip mengutip gagasan dari berbagai sumber sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian pengertian kutipan menurut para ahli, kutipan adalah bagian dari pernyataan pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan karya suntingan, yakni susun dan gunting menurut Keraf. Jadi dalam hal ini seorang yang menulis atau mengutip perkataan ahli itu merupakan seorang yang sudah matang dalam membuat kerangka berpikir, maka dia boleh menyusun, boleh menuliskan jika sudah matang dalam kerangka berpikirnya, seperti itu. Kemudian tidak boleh menuliskan seluruh tulisan kalian berdasarkan kutipan, teman-teman. Jadi tidak diperkenankan jadi kutipan semua gitu dalam menulis, tidak. Hanya beberapa hal yang dibutuhkan seperti itu. Dan dalam hal ini untuk menunjang tulisan-tulisan dari penulis sendiri, itu adalah merupakan sebuah kelebihan dari kutipan. Ada fungsi di sini, yakni menunjukkan kualitas ilmiah, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan pembedaan data pustaka, mencegah pengulangan, meningkatkan estetika, dan memudahkan peninjauan pustaka. Ada manfaat kutipan, yakni menegaskan isi uraian, membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan, memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, untuk mengaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang dibahas, dan untuk mencegah plagiat. Jenis kutipan beserta contohnya. Nah, teman-teman, di sini adalah kutipan langsung. Adalah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Namun, jika kalian ragu atau dalam hal ini sumbernya belum jelas atau belum jelas sebuah sumbernya, maka boleh ditambahkan tanda sig di sini. Nah, seperti ini. Contohnya adalah yang kutipan langsung menurut Follett 1982. Manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian jika ada tanda sheets di situ, maka seperti inilah formatnya, yakni menurut Follett, manajemen diartikan sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sheets, jika itu kutipan yang tidak sesuai, boleh jadi meragukan dan kalian tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Misalkan kutipan tentang hal yang belum diperoleh keilmiahannya, masalah bumi datar misalkan. Jadi silakan ditambahkan hal seperti itu. Jika kalian memang ragu, itu silakan. Dan kemudian adalah kutipan tidak langsung, yakni hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik.
Penyebutan sumber dapat dengan agar catatan kaki, juga dapat dengan catatan langsung. Contoh, Bangku Negara menyatakan bahwa benefit adalah nilai keuangan untuk untuk pegawai dapat ditentukan dengan cepat. Jadi teman-teman, kutipan tidak langsung adalah kutipan yang tidak atau dalam ini bercampur dengan pendapat penulis itu sendiri. Di dalam hal ini, penulis mempunyai sebuah catatan sendiri ketika dia menulis kutipan. Jadi di sini maksudnya adalah sudah bercampur dengan pendapat penulis itu sendiri. Kemudian ada kutipan pada catatan kaki dan kutipan atas ucapan lisan. Ini lebih ke arah teknis ya teman-teman. Jadi teknik dalam menulis kutipan di catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberi tanda kutip, kemudian dikutip seperti dalam teks asli. Teman-teman, catatan kaki seperti kita ketahui bahwa kaki itu adalah konsepnya di bawah. Maka boleh jadi catatan itu ada di bawah sebuah teks. Seperti itulah konsep catatan kaki. Kemudian kutipan atas ucapan lisan. Di sini maksudnya adalah harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Kemudian dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Jadi kutipan lisan merupakan sebuah teknik mengutip dengan menuliskan siapa pengucap atau siapa yang mengeluarkan kutipan itu, dan kemudian jabatannya dan dalam acara apa. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke. Berikut adalah contoh kutipan pada catatan kaki. Teman-teman, kutipan dalam hal ini adalah mengutip pengertian dari anime sendiri. Anime itu apa sih? Seperti dilihat penjelasan dalam hal ini di bawah, bahwa menurut Dahlan dalam Iskandar, anime adalah kreativitas dalam dunia pop yang disajikan dalam audiovisual. Baik, kutipan secara langsung ada di bagian bawah, bisa kalian lihat sini. Jadi ini adalah kutipan dalam sebuah catatan kaki. Dan kemudian kutipan atas ucapan lisan. Hal ini telah disampaikan oleh Iskandar, kemudian diliput pada saat pertemuan komunitas anime se-Asia Tenggara pada tahun 2008 oleh redaksi, bahwa sebuah anime adalah gejala masyarakat dalam memahami modernitas. Jadi dalam hal ini misalkan dia dalam acara komunitas dan kemudian disebutkan tahunnya dan juga disebutkan kutipannya seperti ini, maka ini adalah sebuah kutipan atas ucapan lisan. Seperti inilah contohnya. Dan kemudian kutipan dalam kutipan. Teman-teman, seperti inilah contoh yang di bawah. Jadi kutipan dalam kutipan dalam hal ini adalah kutipan yang di dalamnya terdapat sebuah sumber lain. Misalkan menurut Dahlan dalam Iskandar 2006 halaman 21 maksudnya. Jadi menurut Pak Dahlan yang ada dalam buku Pak Iskandar seperti itu. Jadi bukan dalam buku Pak Dahlan, tapi dalam buku Pak Iskandar sendiri. Maka anime adalah kreativitas dalam dunia pop yang disajikan dalam audio visual. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi bukan dalam buku asli Pak Dahlan, tetapi dalam buku Pak Iskandar yang menjelaskan tentang anime atau pengertian anime. Kutipan langsung pada menteri. Maksudnya adalah sebuah pernyataan yang diucapkan langsung oleh beliau, dalam hal ini oleh si pengeluar atau dalam ini si pengucap kutipan. Jelas, kata Prof. Haryati, kosakata adalah bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia banyak mengambil dari kosakata bahasa Sanskerta. Ini adalah sebuah pernyataan langsung dari Prof. Haryati. Seperti ini. Nah, kemudian cara membuat kutipan. Teman-teman, di sini adalah cara membuat kutipan yang kurang dari 4 baris dan atau sama dengan 4 baris, dan kurang dari 5 baris atau sama dengan 5 baris. Jadi dalam hal ini kutipan yang kurang atau sama dengan 4 baris itu diapit tanda kutip,
jarak antar baris 1,5 sampai 2 spasi, kutipan terintegrasi dengan teks penulis dalam satu paragraf. Artinya tidak ada sebuah campur tangan dari si penulis. Kemudian mengutip kutipan langsung kurang atau sama dengan 5 baris. Kutipan dipisahkan dari teks penulis dalam jarak 2,5 atau 3 spasi. Seluruh kutipan ditulis menjorok ke kanan, yaitu 5-7 spasi dari kiri teks penulis. Jarak antar spasi 1 spasi. Kemudian kutipan boleh diapit tanda kutip, boleh tidak. Teman-teman, dalam hal ini kutipan langsung yang kurang atau sama dengan 5 baris itu menjadi lebih panjang. Maka dari itu cirinya adalah kita memasukkan lebih menjorok ke kanan atau lebih masuk, sehingga menjadi pembeda dari kutipan-kutipan lainnya, atau dalam hal ini kutipan menjadi lebih fokus. Itu adalah ciri dari kutipan 5 atau sama dengan 5 baris, kurang atau sama dengan 5 baris. Kutipan tidak langsung, teman-teman pasti tahu kutipan tidak langsung cirinya apa? Ya, dia tidak diapit oleh tanda kutip. Jadi tidak ada tanda kutip di situ, dan dalam hal ini bercampur dengan opini dari seorang penulis. Jadi bercampur, maka dari itu tidak ada tanda kutip. Kemudian mengutip kutipan di kaki halaman. Nah, ini seperti yang tadi nih. Di kaki halaman artinya di catatan kaki. Kutipan terpisah dari teks penulis. Kemudian jarak antar baris 1 spasi, dan di kutipan diapit tanda kutip. Jadi cirinya adalah ada tanda kutip di dalam hal ini. Nah, seperti ini contoh kutipan di kaki halaman. Salah satu kegiatan yang ada pada akhir-akhir ini di era modern ialah menonton anime. Jadi sini ada kutipan bahwa anime apa sih? Anime adalah kreativitas dalam dunia pop yang disajikan dalam audio visual. Nah, ini adalah contoh dari kutipan dari tulisan teman-teman. Jadi bagaimana mengutip dari buku asli seperti ini. Ada nama, kemudian tahun, dan kemudian ada halamannya. Dan yang kedua, jika itu terjemahan, maka harus ditulis terjemahan teman-teman. Dalam hal ini terjemahan untuk ditulis sebagai sebuah kutipan. Misalkan menurut Philip Kotler, terjemahan oleh Sri Wadinisi pada tahun 2002 halaman 52, seperti itu. Kemudian artikel dalam koran atau majalah atau jurnal atau buku, dalam hal ini harus dituliskan bentuk-bentuk seperti nama, kemudian dalam apa, apakah dalam koran, majalah atau jurnal, kemudian tanggal dimuatnya artikel tersebut atau tulisan tersebut, dan halaman. Seperti misalkan Alex Cahya dalam Jawa Pos, kemudian dimuat pada tanggal 9 April 2008, halaman 4. Pendapat bahwa ini adalah contoh dari koran, seperti itu jika kita mengutip koran. Kemudian jika mengutip dari buku Ngarampai, seperti misalkan Budiman Haryanto menyatakan kutipannya dalam nilai-nilai manusia, artinya adalah antologi atau kumpulan buku dari nilai-nilai manusia, tahun 2006 halaman 19. Makalah seperti ini atau skripsi, kemudian situs dari internet. Jadi teman-teman mengutip dari internet seperti ini ya, seperti misalkan guru pendidikan, ada nama penulis, situs, dan tanggal pemuatan materi. Kemudian ada satu lagi, yakni diakses tanggal berapa. Seperti misalkan Joko Ferianto menyebutkan dalam kutipannya, dan dikutip dari www.gurupendidikan.com 6 April 2007 dan diakses pada tanggal 7 September 2020. Kemudian kutipan yang dikutip dari dalam buku ini maksudnya adalah seperti yang tadi, dia tidak ada dalam buku induknya. Maka dari itu ditulisnya seperti ini, nama, dalam buku siapa, dan nama penulis buku yang kedua, tahun terbit buku, dan nomor halaman. Dan kemudian kutipan dalam penuturan lisan teman-teman seperti ini, yakni Presiden SBY mengimbau, kutipannya dalam Andi Malarangeng dalam acara Dialog Interaktif ECTP tahun 2008. Nah,
Kemudian ada namanya sistem rujukan. Jadi dalam hal ini sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Fungsinya adalah sebagai landasan teori, memperjelas pembahasan serta rujukan silang antar halaman yang telah disesuaikan dengan data referensi sebagai pertanggungjawaban sebuah karya ilmiah. Baik, di sini ada 3 jenis rujukan, yakni catatan kaki, catatan tubuh, dan daftar pustaka. Baik, contohnya adalah seperti ini. Anime adalah kreativitas dalam dunia pop yang disajikan dalam audiovisual. Contoh penulisan sistem rujukannya seperti di bawah, yakni nama lengkap, koma, judul bukunya, tanda kurung buka, penerbitnya ada di daerah Jakarta, nama penerbitnya Obor, tahun terbitnya 2005, dan halaman 23. Nah, lain dengan catatan kaki, catatan tubuh lebih kepada sebuah penulisan secara gamblang seperti ini, ada di dalam teks. Iskandar 2005, tahun terbitnya 2005, dan halaman 23. Anime adalah kreativitas dalam dunia pop yang disajikan dalam audio visual. Teman-teman, perbedaannya mencolok bukan? Yang satu di bawah dan yang satu menyatu dengan tulisan yang ada di teks tersebut. Seperti inilah lebih simpel memang catatan tubuh, tetapi beberapa kampus juga membuat catatan kakinya seperti itu. Nah, ini adalah cara menghafal dari contoh daftar pustaka, teman-teman. Iskandar Dahlan, kita balik namanya seperti ini karena dalam daftar pustaka sebuah nama itu ditukar ke bagian depan untuk kebutuhan ilmiah sebenarnya. Jadi yang dicari adalah nama belakang atau nama di sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian tahun, judul bukunya, kota terbit buku itu, dan penerbitnya seperti ini. Ini adalah sebuah cara kasar sebenarnya kalau untuk mengingat ya. Ada namanya Natajukopen. Ini adalah sebuah bentuk akronim. Kemudian saya namakan menjadi nama, tahun, judul, kota, tanda kurung titik 2, kemudian pen artinya penerbit. Dan ini adalah catatan susunan daftar pustaka. Lain hal dengan penulisan daftar pustaka, ada lagi catatan kaki. Perbedaannya adalah dia tidak diubah penulisannya seperti ini. Maka Dahlan Iskandar, kemudian koma, judul bukunya, koma, kurung buka, Jakarta, kota penerbitnya Jakarta, penerbitnya Obor, dan tahun terbitnya 2005, koma, kurung tutup, halaman 23. Contoh dalam pengingatnya adalah Naju Kopenta Halam seperti ini. Jadi mungkin kasarnya seperti ini teman-teman, bentuk-bentuknya, dan kemudian jangan lupa ada koma di situ. Dan pengarang yang lebih dari 2 penulis dan 1 penulis. Teman-teman, kalau 1 penulis seperti ini, maka kalau 2 seperti apa? Misalkan penulis pertama adalah Randy pribadi, maka dibalik di penulis pertamanya. Kemudian Iskandar Harirusi ada penulis kedua, tidak dibalik namanya, jadi seperti demikian. Kemudian tahun terbit 2013, judul buku dan kota penerbitnya, dan kemudian penerbitnya seperti ini. Buku yang pengarangnya lebih dari 2 penulis seperti ini, pribadi Randy sama seperti yang penulis seperti ini, harus dibalik teman-teman, penulis pertama, kemudian ditambahkan dan kawan-kawan titik atau et al, pilih salah satu, dan kemudian tahun titik, kemudian judul buku titik, kota penerbitnya titik 2, dan penerbitnya seperti itu. Ini adalah bentuk yang lebih dari 2 penulis. Oke, teman-teman, ini pasti sudah tahu konsepnya. Jadi ini adalah catatan tubuh Ignu Subroto 2003 dan Siaan 2000. Ini adalah bentuk dari sebuah
catatan tubuh, dan sebaliknya sebelah kanannya adalah catatan kaki. Karena ada penjelasan di sini, kutip atau dalam hal ini tanda 1 di atas. Kemudian ada nama pengarang tidak muncul dalam tulisan, hanya menuliskan tanda 1 saja seperti ini. Dan kemudian ada pengarang yang tidak atau menerbitkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Maka Johnson 1994A ini adalah buku yang pertama dia tulis di tahun yang sama. Kemudian lanjutnya B, C, D itu adalah urutan buku yang tulis berurutan di tahun yang sama seperti ini. 2 dan lebih dari 2 pengarang. Nah, ini sama seperti yang tadi, ada et al juga dan kawan-kawan tuh seperti ini. Nama pengarang tidak diketahui, boleh ditulis anonim. Artikel koran tanpa pengarang, Kompas. Tidak ada pengarangnya maka ditulis instansinya saja. Kemudian rujukan diperoleh dari sumber lain bukan sumber asli. Nah, sama A Study by Smith in Jones tahun 1994 indicate that ini adalah sebuah bentuk catatan dalam catatan lainnya. Baik, dari lembaga. Teman-teman, misalkan lembaga adalah majalah Tempo, maka cara penulisannya adalah seperti ini. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari majalah Tempo pada tanggal 23 Agustus 2019. Kemudian hal ini bertujuan dikutip dari Mensesnek, nama lembaganya, kemudian linknya, dan tulis diakses tanggal berapa. Ini dari sebuah lembaga. Dari internet seperti apa? Dari internet seperti ini teman-teman. Kalian tinggal klik tautan atau link yang berada di atas. Setelah itu kalian kopas ke referensi seperti ini, maka dia boleh jadi otomatis seperti ini teman-teman. Kalau di kompas.com otomatis. Namun saya tambahkan kata-kata seperti diakses tanggal 23 Maret 2020 pukul 13.00. Ini tambahan aja dari saya untuk diakses seperti ini. Dan contoh kedua adalah Nasional Kompas seperti ini, dan tambahannya adalah diakses tanggal 2 Januari 2021 pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Baik, ini adalah dari lagu teman-teman. Berikut adalah sebuah kutipannya, yakni nama pembuatnya, kemudian judul dan tahunnya. Ini maaf 2000 ya. Ini jika di catatan tubuh. Namun jika menulisnya dalam daftar pustaka, maka seperti ini. Ini adalah tawaran dalam menulis daftar pustaka. Namun ada lagi yang lebih lengkap, boleh jadi ada penciptanya, komposer seperti itu. Itu silakan saja. Namun ini adalah keseluruhan dari daftar pustaka sebagai sebuah penulisan sistem rujukan. Baik, terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan di WhatsApp group. Baik, sekian dan terima kasih.